di sini saya akan mewawancarai Anggi terkait perencanaan karir yang telah Ibu lakukan sebelumnya ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Kamal Sadiza, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling. Saudaraan lah ya, sama-sama satu PIP. Oke, sekarang mungkin Bu Anggi bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Anggi Rustianingrum, biasanya dipanggil Bu Anggi, dari dosen pendidikan luar sekolah di kelas 1 keluarga ya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Oke, kalau boleh tahu asal daerahnya dari mana, Bu? Asal daerahnya dari Magetan aslinya. Oh, Magetan. Ya. Saya baru tahu malahan, udah iya. kenal lama. Oke, berarti pekerjaan saat ini adalah dosen di SUM. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sebelumnya latar belakang pendidikannya itu apa aja sih? Latar belakang pendidikan formal, saya dari untuk sarjananya ya, untuk kuliahnya ya dari sarjana S1 di PLS juga, Universitas Negeri Malang juga, kemudian S2-nya juga di PLS Universitas Negeri Malang, S3-nya juga sama di PLS Universitas Negeri Malang. Ya, berarti emang dari S1 ini sampai S3 UM sejati gitu ya? Anaknya UM kayaknya. Iya, anaknya UM. Oke. Nah, dari menjadi dosen sendiri nih, dosen PLS itu kira-kira sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Saya mulai dari 2019 untuk PNS-nya masuk ke PLS UM itu mulai 2019 sampai dengan sekarang. Tadi berapa tahun? 5 tahun ya? Sekarang 2024. 5 tahun. Dalam 5 tahun itu berarti pas 2019 itu sambil pendidikannya juga sambil berjalan gitu? Iya betul, karena ketika saya masuk ke PLS, saya masuk jadi dosen, itu kebetulan saya sedang menempuh S3, saat itu disertasi ya, jadi sudah selesai, materi-materi sudah selesai semuanya, baru kemudian tugas akhirnya, dan alhamdulillah ketika tes dan lolos jadi dosen di PLS. Berarti waktu mau mendaftar jadi dosen itu lagi disertasi juga? Iya betul. Iya, menarik ternyata. Iya, masih mahasiswa ya. Iya, masih mahasiswa. Itu masih mahasiswa. Oke, sebelumnya nih, kenapa memilih profesi sebagai dosen? Kalau cita-cita ya, kalau ini ngomong cita-cita, sebenarnya kalau dari kecil itu kalau saya ditanya cita-citanya apa, pasti saya jawabnya guru gitu ya. Karena saya basicnya memang dari keluarga pendidikan. Bapak saya guru, kemudian ibu saya guru, dan alhamdulillah nih anak-anaknya ternyata juga guru juga, walaupun berbeda stratanya ya. Kalau kakak saya juga guru, kemudian saya juga guru tapi di perguruan tinggi. Ya sebenarnya sama-sama guru, cuma namanya aja yang beda ya, jadi dosen. Kalau ikut dari cita-cita berarti saya sudah mencapai cita-cita gitu ya, mencapai cita-cita saat kecil. Cuma kalau misalkan dari kata orang nih ya, katanya profesi kita nanti adalah sesuai dengan cita-cita kita saat kecil ya, cita-cita pertama katanya begitu. Tapi ketika saya menilai diri saya sendiri, ternyata oh iya ya benar juga ya, karena setelah cita-cita jadi guru itu, seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya pendidikan yang lebih tinggi, kan banyak juga kepinginan yang lain ya. Waktu SD selain jadi guru itu, terus pengen jadi pembawa berita waktu itu ya, terus habis itu pengen jadi yang lain lagi, tapi ternyata kesampaiannya yang sama menjadi guru itu ya. Kalau ini kan dari segi profesinya menjadi dosen karena memang impian dari kecil. Kalau jurusannya sendiri, apa yang membuat Bu Anggi ini memilih jurusan PLS? Oke, kalau dosen itu pastinya harus yang linear ya dengan kuliahnya dulu. Kalau saya yang S1, S2, S3-nya memang di PLS, pastinya yang terbuka adalah peluang menjadi dosen di PLS. Apalagi kalau menurut saya begini, saya belajar kan memang dari awal belajarnya tentang PLS nih. Kalau misalkan nanti saya mengajarkannya ke yang lain yang tidak sesuai bidang saya juga ya walaupun itu bisa dipelajari ya, tetapi saya istilahnya ketika kita membagikan sesuatu yang kita pahami itu lebih lega rasanya, karena apa yang kita sampaikan berarti benar sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi kalau misalkan saya sendiri masih merasa ragu dan itu saya belum belajar yang benar-benar paham, itu nanti ketika saya menyampaikan kan akhirnya jadi apakah valid ini ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Jadi ya saya mengambil PLS karena memang selain linear itu tadi, dan juga yang saya pahami adalah itu. Oke, kira-kira apa saja perencanaan terkait karir yang dilakukan sampai bisa mencapai saat ini? Oke, karena ini yang ditanyakan adalah perencanaan, berarti harus yang benar-benar ya. Karena kalau misalkan yang sebenarnya kadang kita berpikir ya sudah mengalir aja gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang perencanaan,
kalau misalkan mau jadi guru itu kan sebuah profesi yang memang harus ada minimal persyaratannya ya. Kalau menjadi guru minimal pasti S1. Kalau saya menjadi dosen ya berarti minimal adalah S2. Pastinya saya harus melalui yang batas minimal itu dulu. Kalau saya mau menjadi dosen berarti minimal S2. Nah, waktu S2 dulu ya sudah mencoba itu ya. Selain kita harus sudah mendapatkan syarat minimalnya, kita juga harus mencoba. Gak bisa kalau misalkan jadi dosen kok tiba-tiba itu kan gak bisa. Saya nih misalkan sudah lulus S2, saya sudah punya ijazah, terus tiba-tiba saya dipanggil jadi dosen, nggak mungkin. Pastinya harus ada yang saya lakukan, jadi harus bergerak. Saya punya ijazah S2, ya saya pasti mendaftar pada lembaga-lembaga atau universitas perguruan tinggi yang membuka peluang masuk menjadi dosen. Nah, karena saya linearnya adalah PLS, pastinya yang dicari adalah yang ada kualifikasi PLS-nya, ya, yaitu S2 PLS. Yang membutuhkan S2 PLS yang mana nih? Ya, pasti kita harus tracking kan, harus melihat dari mana. Karena kalau misalkan tidak sesuai, saya pernah nih mencoba ya di perguruan UIN. UIN itu kan keagamaan dan di sana tidak ada PLS. Saya masuknya ambil yang pendidikan anak usia dini karena PLS juga masih ada kaitannya dengan pendidikan. Ternyata di pemerkasaan juga nggak masuk karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi selain kita harus mendapatkan syarat minimal itu tadi, harus bergerak ya, kemudian kita mencari yang sesuai dengan kualifikasi kita. Itu penting ya. Setelah itu ya kita coba terus. Kalau misalkan sekali belum berhasil, ya jangan berhenti. Kalau untuk mencapai itu tadi ya perencanaan karirnya, rencana itu harus dilakukan. Kalau tidak berhasil, harus ada planning yang lain gitu, sampai pada berhasil. Oke, berarti rencana lakukan, gagal lakukan lagi gitu ya. Oke, nah selama jadi dosen ini 5 tahun ya Bu, kira-kira apa aja sih resiko atau tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan itu pastinya ada di perbedaan generasi ya. Karena kalau dosen itu kan hubungannya bukan hanya kita dengan keilmuan, tetapi kita dengan mahasiswanya ya. Karena kalau dosen kan tugasnya ada 3 tridharma ya, ada pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Kalau penelitian dan pengabdian itu antara kita dengan keilmuan kalau penelitian. Kalau pengabdian antara kita dengan masyarakat. Dan kalau pendidikan antara kita dengan mahasiswa. Kalau yang menjadi tantangan yang paling berat ini adalah hubungan kita dengan mahasiswa. Karena apa? Yang paling cepat bergerak adalah perubahan generasi. Mungkin Mbak Kaulan sendiri tahu antara generasi yang Mbak Kaulan dengan generasi yang di bawahnya Mbak Kaulan gitu ya. Itu dari sisi mahasiswa sesama mahasiswa itu aja sudah paham. Apalagi dosen. Saya sebagai dosen yang mungkin kalau dilihat dari usianya pasti jauh dengan mahasiswa yang saya pegang ya, saya aku gitu. Pastinya perbedaan generasi ini yang membuat harus belajar lagi, harus melihat generasi sekarang itu seperti apa sih. Mereka budayanya berbeda dengan kita, mereka karakternya beda jauh dengan kita. Itu yang membuat tantangan yang benar-benar challenging banget ya itu untuk mahasiswa itu. Yang paling challenging emang dari mahasiswa, paling perbedaan generasi. Betul. Ya. Saya sendiri juga merasakan sih perbedaan generasi dengan bawah itu kayak jauh gitu ya, lah. Dan itu baru 1 tahun ya bedanya, sedangkan saya puluhan tahun ya. Oke, sekarang saya mau nanyain 2 hal terkait dengan apa yang Bu Anggi paling gak suka dari jadi dosen sama yang paling suka. Tapi saya mau nanya yang gak suka dulu baru yang suka. Jadi apa sih dari pekerjaan atau profesi jadi dosen ini yang paling Bu Anggi gak suka? Yang paling gak suka nih administrasi. Oke. Kenapa itu? Dulu ya ketika saya bercita-cita menjadi guru, ketika akhirnya pengen menjadi dosen, pikiran saya itu namanya dosen ya sudah ngajar, penelitian, pengabdian gitu ya. Ternyata dari 1 tahun nih misalkan kita kan 1 tahun itu ada rencana kinerja gitu ya. Kemudian ada laporan kinerja DPKD itu, dan ketika di total semuanya paling banyak itu bukan dari 3 hal itu, tetapi lebih banyak yang administratifnya ya, lebih banyak ke penunjangnya. Jadi yang sebenarnya yang paling membuat repot itu ya administrasinya. Ya kalau misalkan kita ngajar oke lah, karena kita ya dari kita sudah punya basic ilmunya, kemudian kita mempersiapkan tampilan misalkan tayangan, PowerPoint, video atau yang lainnya. Oke, itu karena kerjaan kita ya. Kemudian penelitian pengabdian oke. Tapi untuk administrasi yang apalagi antara tahun 1 tahun 2, saya 5 tahun ini aja kayaknya administrasi itu sudah berganti berapa kali gitu ya. Untuk
ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Jadi itu juga masuk ke tantangan itu juga sih sebenarnya, dan yang membuat sangat tidak bagian administrasi. Oke, tadi udah bagian yang paling gak suka banget ya administrasi. Sekarang apa yang bikin atau paling disuka dari jadi dosen? Paling disuka sebenarnya ini kalau ketemu sama mahasiswa itu paling suka juga saya. Kenapa? Merasa muda gitu ya. Karena kan mahasiswa jaraknya sudah lebih dari 10 tahun ya saya dengan mahasiswa. Jadi melihat mahasiswa yang zaman-zaman sekarang itu, karena kita sering komunikasi dengan mereka, sering kumpul sama mereka, itu membuat kita merasa lebih muda. Ya sebenarnya enaknya ada di situ, tapi tantangannya juga ada itu karena perbedaan generasi akhirnya beda juga, pola pikirnya beda, kemudian cara menghadapinya juga berbeda. Antara suka dengan tantangan, nah itu ya kalau mahasiswa. Kemudian kalau yang suka lagi ketika kita meneliti, itu kan kita akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu ya. Kita pengen meneliti apa, kadang itu suatu hal yang kecil tapi ternyata sesuai ya, ternyata sama keilmuan, ternyata ada ya yang seperti ini kayak gitu. Itu membuat apa ya, sesuatu yang awalnya kita hanya penasaran, kepo, kemudian ketika terjawab kan akhirnya jadi menemukan sesuatu hal yang baru. Dan ketika sudah mendapatkan itu disampaikan, misalkan kita ngajar terus itu disampaikan menjadi salah satu bahan ajar, itu jadi kita lebih apa, yang kita sampaikan itu benar-benar yang bukan hanya pemahaman saja, tetapi itu sudah kita lakukan dan itu kita dapatkan memang benar-benar melalui penelitian. Itu sih sebenarnya yang enak. Dan kalau yang di luar itu ya, yang enak lagi adalah yang paling senang ketika menjadi dosen adalah mendapatkan gaji ya. Kayaknya semua pekerjaan itu ya memang gue senang. Yang jadi tadi ada pas melakukan penelitian, terus dari mahasiswa juga kan ada tambah aura muda gitu, sama dari paling penting adalah mendapatkan gaji. Iya, itu yang paling Oke. Kalau dari jadi dosen sendiri, target 5 tahun ke depan atau tujuan yang ingin dicapai itu apa sih? Ya pastinya karena kita menjadi dosen yang istilahnya akademisi gitu ya, yang ada di lingkungan pendidikan, kita kan nggak bisa keilmuan yang itu aja. Apalagi itu tadi ada generasi yang selalu berubah, kemudian yang kita sampaikan juga nggak bisa dari tahun pertama saya jadi dosen kemudian sampai sekarang, sampai 5 tahun ke depan ngajarnya sama nih, misalkan mata kuliah yang sama, tapi kan yang kita sampaikan pasti ada perkembangan, nggak mungkin kita menyampaikan hal yang sama terus gitu ya. Jadi pastinya untuk target kedepannya bisa menambah keilmuan itu, baik itu melalui penelitian, pengabdian, maupun saat kita mengajar itu kan kita juga menambah pengalaman ya, termasuk ngurusi generasi 23 misalkan Mbak Kaulan, dua ya, 22, kemudian 23, ngurusi 24, nanti 25. Pasti dari situ ada perbedaan generasi yang itu menambah pengalaman. Kalau misalkan dari generasi ini nih karakternya seperti apa, kita harus menghadapi dengan bagaimana, dan generasi-generasi yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian nanti digunakan di tahun-tahun mendatang. Yang terakhir ya, pertanyaan sih sebenarnya, tapi kalau misalnya Bu Anggi bisa memberi kayak tips atau kiat-kiat sukses menjadi dosen kepada teman-teman atau orang-orang yang mau jadi dosen, kira-kira apa? Tips ya, kalau tips itu pastinya mau menjadi dosen ya penuhi dulu persyaratannya. Menjadi dosen itu minimal S2, apalagi kalau sekarang kayaknya S3 ya. Kalau sekarang kayaknya banyak peluang itu ketika mereka lulusan S3. Jadi penuhi dulu persyaratan utamanya, karena kalau persyaratan satu itu belum dipenuhi, ya peluang kita menjadi dosen nggak ada ya, kecuali jadi dosen praktisi. Tapi itu tips pertama adalah penuhi dulu persyaratannya. Kalau misalkan kuliah S1 merasa belum cukup pengen jadi dosen, berarti lanjut S2. Kuliah S2 merasa belum cukup juga pengen jadi dosen, kuliah S3. Jadi peluang yang ada di depan mata itu ambil. Kalau misalkan masih ragu ya, saya pengen lanjut S2, pengen lanjut S3, tapi apakah iya nanti saya dapat bisa jadi dosen? Nah, itu adalah peluang pertama. Ketika kamu lanjut kuliah, pasti ada peluang untuk menjadi dosen. Tapi kalau pengen jadi dosen tapi tidak lanjut kuliah, sudah pasti peluang itu tidak ada. Jadi yang pertama itu sih tipsnya. Kalau selain itu, ya pastinya rajin-rajin ya mencari peluang di perguruan-perguruan tinggi yang memang membuka kualifikasi itu. Karena kalau misalkan kita mengajukan diri di kualifikasi yang tidak dibutuhkan ya tidak akan dapat gitu ya. Karena saya juga sudah pernah mencoba gitu ya, mencoba peruntungan,
BIA gitu kan dulu, karena pas masih muda dulu ya pengennya kan nyobain di mana-mana gitu ya, coba aja. Tapi ternyata ya itu tadi dari administrasi aja nggak lolos ya, karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi gitu. Berarti memang yang terpenting menjadi dosen adalah selain memang memenuhi persyaratan adalah harus mau ya ngambil peluang gitu ya. Oke, terima kasih. Saya jadi mengenal kerjaan dosen lebih dalam. Iya. Jadi kenal Bu Anggi juga ceritanya gimana ternyata emang dari kecil memang pengen jadi guru gitu. Terima kasih banyak Bu Anggi. Mohon maaf merepotkan dan mengganggu waktunya. Terima kasih kembali.